Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hypercrash. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengganti dinamo atau motor mesin cuci yang mati total. Jadi kita bisa melihat terlebih dahulu, kita uji apakah nyala atau tidak. Nah, kita lihat di sini bahwa pengering tidak berputar sama sekali, berarti ini adalah mati total. Bisa dipastikan bahwa harus kita ganti motor. Sebenarnya ada cara lain, yaitu diuji terlebih dahulu, tapi kita berasumsi bahwa kita sudah mengujinya dan motor yang atau dinamo motor mesin cuci ini adalah rusak, sehingga kita perlu menggantinya. Langkah awal adalah kita perlu membongkar bagian belakang atau casingnya atau cover. Kita buka seperti ini, kemudian kita melihat ada baut, kemudian kita copot satu persatu. Kurang lebih ada di bagian pinggir-pinggir, kemudian ada di bagian bawah, di bagian pinggir, ini di bagian bawah. Kita bisa menggunakan obeng yang panjang, karena kalau obengnya pendek tidak sampai. Kemudian kita copot pengait pembuangan air supaya nanti bisa dilepas bodi bagian bawah. Kemudian kita bisa melihat bahwa di bagian atas motor spin itu terdapat semacam baut, yaitu untuk menguatkan supaya tidak lepas. Nah, kita perlu mencopotnya dengan obeng yang tepat. Nah, kita bisa menggunakan obeng segi 6 ya. Di sini kita bisa melihat beberapa ukuran. Kita sesuaikan ukurannya biasanya ukuran 10. Nah, kita bisa menggunakan obeng jenis ini untuk membuka bautnya. Kita putar ke arah kiri pelan-pelan. Jadi jika dirasa kesulitan jangan dipaksa. Nah, kemudian jangan lupa kita lepas karet bagian mencuci supaya bisa dilepas. Dilepas ya. Kemudian inilah tampilan atau bagian-bagian yang ada di bawah mesin cuci. Ini bagian pengering, kemudian yang kanan adalah bagian mesin cuci. Nah, kita harus melepas semua kabel-kabel di bagian pengering atau spool pengering. Di sini kita bisa melihat rangkaiannya, grafik rangkaian, ada kabel warna red, yellow, dan blue. Nah, itu ada tandanya ya. Jadi blue itu untuk ke arah listrik. Kemudian kita perlu melepas baut di bagian kakinya, jadi kaki motor spin atau dinamo. Nah, kita pelan-pelan, ada 3 di sini. Jadi kita lepas satu persatu. Kemudian jika sudah terlepas, kita copot, kita singkirkan terlebih dahulu. Kemudian ini kabelnya ya, jangan sampai keliru. Nah, kita juga harus mengecek seal pengering supaya mengetahui apakah bocor atau tidak. Karena biasanya penyebab dari rusaknya mesin cuci atau pengering mesin cuci itu adalah karena sealnya sobek, sehingga air dari pengering itu menetes kemudian mengenai motor spin atau dinamo. Nah, inilah yang penyebab utama biasanya kerusakan itu terjadi. Kemudian kita bisa bayangkan. Kemudian kita perlu melumaskan asnya supaya lancar perputaran dari pengering ini. Kita bisa menggunakan pelumas dan anti karat ya. Kemudian kita siapkan motor spin baru. Jadi serinya sama, kemudian wattnya juga sama. Ini untuk berat 12 kg. Kita menggunakan 90 watt supaya kuat dan perputarannya kencang. Kita paskan dengan kaki-kakinya. Pastikan bahwa kakinya itu juga baik, dalam kondisi baik, sehingga tidak bergoyang-goyang. Nah, kemudian kita lihat rangkaiannya seperti tadi. Kita pasang rangkaian listriknya sebagaimana di awal, jadi jangan sampai tertukar. Kita bisa, kalau misalkan kesulitan, bisa menggunakan atau melihat gambar di grafik yang ada di bagian pengering atau motor pengering. Nah, ini bagian listriknya biru. Kemudian kita bisa melihat warna merah kemana. Merah adalah ke kapasitor, yellow ke kapasitor juga, kemudian ke bagian atas. Ini dia. Jadi kapasitor itu ada di bagian sebelah kanan tadi, yang
bentuknya tabung. Kita juga harus memastikan bahwa ukurannya itu sama. Di sini tertulis 6 microfarad ya. Jadi dayanya harus pas juga dengan daya ataupun yang dibutuhkan oleh pengering. Kemudian kita pasang puli, ini kepala motor pengering. Jadi untuk menghubungkan antara tabung di atas dengan motor pengeringnya. Ya, kita paskan terlebih dahulu. Setelah itu kita tutup bodi bagian bawah, kita tutup kembali sebagaimana awal sebelum kita bongkar. Kemudian kita rapikan kabel-kabelnya, bisa menggunakan tali tis ya, kemudian di lakban. Nah, kita pastikan sudah tersambung. Di sini pengait pembuangan air sudah disambungkan. Kemudian kita tinggal tes hasil servis kita. Kita colokkan terlebih dahulu ke arus listrik, kemudian kita putar. Dan kita bisa mendengar bahwa bagian pengering sudah bisa berputar dengan baik, dengan kencang dan kuat, sehingga bisa kita gunakan untuk mencuci ataupun untuk mengeringkan pakaian. Nah, kita bisa melihat perputarannya sangat kuat, dan inilah hasil dari servis kita. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk support channel kami supaya dapat bermanfaat untuk orang banyak.